Terima kasih pemirsa, kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Listi Puspitasari. Baik, terima kasih, kita beralih ke Jawa Tengah. Kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Muhammadiyah Tobacco Control Center Universitas Muhammadiyah Magelang menjalin kerjasama dengan Forum Petani Milenial Indonesia dengan membawa misi diversi pertanian. Salah satu kegiatannya yakni menggandeng petani ubi madu di Desa Candisari, Kecamatan Widusari, Kabupaten Magelang. Keberhasilan alih komoditi dari tembakau ke ubi madu tersebut mendapat apresiasi dari WHO. Petani Desa Candisari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang saat ini sudah merelakan lahannya untuk alih fungsi dari tanaman tembakau ke ubi madu. Hasil tersebut merupakan salah satu wujud gerak langkah Muhammadiyah Tobacco Control Center Universitas Muhammadiyah Magelang atau MTCC Unima untuk mengurangi dampak rokok dan membimbing petani melakukan diversifikasi dengan tanaman pangan berkelanjutan. Sebelum kunjungan WHO kali ini, MTCC melanggarkan field trip ke lahan ubi madu Candisari bersama para akademisi, LSM, dokter, mahasiswa, pemuda Muhammadiyah, pengusaha, dan profesi lainnya. Muhammad Muhaimin, salah seorang pembudidaya ubi madu, menyampaikan bahwa di masyarakat sudah ada perubahan pemikiran dari tanaman tembakau ke komoditi yang lebih menguntungkan. Fakta menunjukkan bahwa petani yang sudah alih tanam ke ubi madu keberadaannya jauh lebih sejahtera atau keuntungannya jauh lebih banyak dibanding dengan tanam tembakau. Secara ekonomi, ubi madu lebih menguntungkan, terbukti pada lahan dengan luas yang sama. Dari tembakau menghasilkan 2 juta rupiah satu musim, tetapi dengan ubi madu bisa menghasilkan 4 juta rupiah satu musim dan bisa dipanen setiap hari. Panen dilakukan setiap hari untuk diproses, disortir sesuai grade-nya, dan dikirim ke supermarket maupun toko swalayan lainnya. Untuk ubi grade terendah langsung diproduksi menjadi makanan cemilan khas, yaitu gulbi. Ubi itu kita bikin panen berkelanjutan sehingga tidak ada istilah untuk panen raya, itu untuk menjaga ketersediaan stok kita. Jadi ubi dari sawah datang sampai ke gudang, kita timbang, kita sortir menurut kebutuhan. Nanti setelah disortir grade A, B, atau C baru masuk ke pencucian yang spek A untuk supermarket dan spek B-nya untuk kios ubi bakar. Untuk yang diproduksi grubi itu kita ambil yang spek terendah, istilahnya itu spek C. Kita masukin ke produksi olahan grubi yang ada di tempat produksi kita sendiri. Untuk saat ini dari panen kita rata-rata ubi masuk per hari kan sekitar 1,5 sampai 2 ton. Nanti setelah kita sortir yang masuk grade A berkisar antara 25%. Nanti setelahnya itu di grade B. Grade B kita biasa untuk mendapatkan sekitar 50%. Setelah itu untuk yang produksi olahan kita sendiri yang masuk ke produksi grubi, menghasilkan grubi sekitar 500 pieces. Tujuan perwakilan WHO Jagdish Kaur dari India mengunjungi petani Candisari adalah untuk melihat sejauh mana komitmen petani beralih ke tanaman produktif berkelanjutan. WHO dalam aksinya mengurangi dampak rokok menggaungkan tema We Not Food Not Tobacco. Ketua MTCC Unima Retno Susjiyati bersama tim MTCC mendampingi kunjungan tersebut sampai ke lahan pertanian dan melihat proses pasca panen serta pembuatan makanan khas grubi. Kedatangan perwakilan WHO ke Candisari adalah untuk kesekian kalinya membuktikan langsung di lapangan adanya perubahan perilaku petani, yaitu semula budidaya tembakau menjadi budidaya ubi madu yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara kontinu. Budi HP memberitakan dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pelatihan Mubali Hot Aisyah Temanggung yang digelar selama 2 hari diharapkan mampu menjadi Mubali Hot yang tampil dengan menyenangkan, membawa nuansa gembira namun padat berisi dan berotot. Keberadaan mereka menjadi pilar penting dalam membentuk masyarakat yang lebih beradab dan berakhlak mulia. Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah atau MTK-PDA Kabupaten Temanggung menggelar pelatihan Mubalihot. Kegiatan pelatihan menghadirkan pembicara utama dari pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah di Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah, Soropa, dan Kabupaten Temanggung. Pelatihan Mubalihot Aisyah menjadi wahana mencetak kader-kader Mubalihot yang siap diterjunkan ke masyarakat. Para kader Aisyah ditempa selama 2 hari melalui pelatihan dengan metode ceramah, komunikasi 2 arah, fokus group discussion, praktek menjadi Mubalihot, dan syiar melalui TikTok.
Pelatihan juga memberikan pengetahuan tentang metode dakwah yang menggembirakan. Selama pelatihan, peserta diperkenalkan pada berbagai metode dakwah yang bersifat inovatif dan menarik. Metode ini bertujuan agar dakwah tidak hanya dilaksanakan melalui ceramah formal, tetapi juga melalui pendekatan yang lebih modern, seperti penggunaan media sosial, seni dan budaya, serta diskusi interaktif. Materi yang disampaikan melalui manhaj Gerakan Muhammadiyah, teknik berpidato, tabligh digital, qiyamul lail kajian tematik, manhaj tabligh, manhaj tarjih, dan risalah perempuan berkemajuan. Hadir dalam acara tersebut Lintal Muna, Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan PWA Jawa Tengah beserta Sekretaris Dwi Astuti, Ketua PDA Temanggung, Ketua PDM Temanggung, Direktur RSPKU Muhammadiyah Temanggung, Direktur Lazismu Temanggung, dan peserta pelatihan sejumlah 66 calon mubalighot dari 17 cabang Aisyah Kabupaten Temanggung. Ketua PDA Kabupaten Temanggung Eni Zuhriyah menyampaikan, pelatihan ini diadakan dengan maksud untuk mempersiapkan calon mubalighot agar memiliki pemahaman yang kuat tentang dakwah dan mampu menyampaikan pesan-pesan Islam dengan cara yang menyenangkan, menggembirakan, dan mencerahkan masyarakat. Dari 17 kali 3 seharusnya, ini sekarang pesertanya adalah menjadi 63. Kita berharap bahwa dari calon-calon mubalighot ini nantinya bisa mensyiarkan Islam, ya, karena ini bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan masyarakat itu adalah masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan semua peserta tetap semangat, sehat mengikuti pelatihan ini yang menjadi bagian dari tindak lanjut pelatihan yang dilaksanakan oleh pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah. Melalui pelatihan ini diharapkan para peserta dapat menjadi duta dakwah yang kompeten dan mampu mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai agama dengan cara yang sesuai dan mudah dipahami. Mubalighot Aisyah di Indonesia telah menunjukkan sejarah kesuksesan yang menginspirasi. Dalam perjalanan dakwahnya, Mubalighot Aisyah telah memperjuangkan berbagai bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan, menjadi motor penggerak perubahan di masyarakat. Pelatihan Mubalighot Aisyah Kabupaten Temanggung dengan tujuan untuk mempersiapkan para mubalighot Aisyah yang handal, yang bisa menjawab tantangan zaman, dan juga membekali para mubalighot agar mereka bisa berdakwah baik di tingkat daerah, cabang maupun ranting. Untuk itu pelatihan Mubalighot Aisyah yang ada di Kabupaten Temanggung betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan masif dan dengan sungguh-sungguh, sehingga akan menghasilkan mubalighot yang luar biasa dan tangguh. Harapan dan outcome dari pelatihan Mubalighot Aisyah adalah para calon mubalighot dapat menjadi agen perubahan yang mengedukasi masyarakat dengan cara yang baik. Sedangkan outcome yang ingin dicapai adalah terbentuknya generasi mubalighot yang tidak hanya terampil dalam dakwah, tetapi juga memiliki karakter dan spiritualitas yang kuat dalam menciptakan suasana yang harmonis di tengah masyarakat. Budi HP memberitakan dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Purwodadi, Kecamatan Tembara, Kabupaten Temanggung, melaksanakan wisuda tahfidz Quran ke-14 dengan penuh hikmat. Kegiatan berlangsung meriah dengan persembahan tarian kreasi baru dan penampilan jurus tapak suci, penyerahan tanda kelulusan, dan diakhiri ceramah umum dengan tema keutamaan menghafal Al-Quran. Acara wisuda tahfidz Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah atau MIM Purwodadi Kecamatan Tembara Kabupaten Temanggung merupakan bentuk penghargaan kepada 38 siswa yang telah berhasil menghafal Al-Quran Juz 30. Kegiatan ini bertujuan tidak hanya untuk merayakan pencapaian mereka, tetapi juga untuk mengajak seluruh masyarakat mengenal dan mencintai Al-Quran secara mendalam. Kepala Sekolah MI Muhammadiyah Purwodadi Mas'un Adib menyampaikan, kehadiran para orang tua siswa sangat mendukung upaya sekolah untuk menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari, serta menggugah semangat para siswa dan masyarakat agar semakin mencintai Al-Quran. Dorongan orang tua sangat dibutuhkan agar para tahfidz dan tahfizah melanjutkan belajarnya menghafal Al-Quran, kemudian memahami dan mengamalkan Al-Quran, bukan sekedar menghafal. Saat ini kita mencoba melangkah, bergerak, mengadakan wisuda tersendiri khusus untuk tahfidz. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, antusiasme dari orang tua, kemudian masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, ini sangat mendukung.
yang kemarin ikut ujian berjumlah 48 dan alhamdulillah yang lulus ini 38. Semoga yang sisanya 10 siswa tahun depan dapat ikut wisuda. Kemudian setiap guru pendamping ini mendampingi 6 siswa sehingga pembelajarannya bisa lebih fokus, hafalannya juga lebih kuat, dan harapannya nanti tahun depan ini bisa lanjut ke jus-jus yang lain. Kalau di rumah biasanya hafalan sama saya, kemudian kalau sore juga ngaji di TPQ, jadi saling berkolaborasi. Tentu saja semuanya anak-anak sangat unik dengan kepolosannya dan kebandelannya, tapi ya dijalani saja Pak, semuanya biar mengalir, asalkan mereka menghafalnya juga tidak dipaksa, semua dengan bahagia seperti itu. Jadi ya kadang jengkel seperti itu, tapi ya dijalani saja, yang penting seperti itu. Biasanya menghafalnya sambil main, sambil mendengarkan. Biasanya konsepnya kayak gitu Pak, mendengarkan di YouTube, terus nanti diulang lagi seperti itu. Jadi tidak saklek, tidak tegang seperti itu. Jadi sambil bermain, santai, pokoknya kondisinya santai gitu. Ketua PDM Kabupaten Temanggung Makmun Pitoyo lebih menekankan pada upaya berkelanjutan, tidak berhenti pada juz 30 tetapi hendaknya dilanjutkan hafal Al-Quran seluruhnya secara bertahap. Siswa-siswa ini juga harus didorong untuk terus meningkatkan keterampilannya membaca Al-Quran sehingga dapat membangun kecintaan yang mendalam terhadap Al-Quran. Pada sesi akhir wisuda tahfidz disampaikan ceramah umum dengan materi kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran dan menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran wahyu Allah. Pesan yang disampaikan yakni hafal dulu dan lancar dulu membacanya, baru kemudian memahami isinya. Diharapkan kelak mereka akan menjadi putra-putri yang solih dan solihah, yang tidak hanya berprestasi di bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter dan akhlak yang mulia. Yang pertama kami berpesan kepada para guru di MI Muhammadiyah Purwodadi ini terkait dengan program tahfidz Al-Quran. Yaitu yang pertama bahwa mereka harus menguasai dulu tentang tata cara membaca Al-Quran. Tajwidnya mereka kuasai, makhraj-makhraj mereka kuasai, sehingga mereka membaca sudah dengan benar. Itu pesan saya yang pertama. Pesan saya yang kedua, mereka tidak boleh ada kecenderungan yang bersifat duniawi, meskipun hanya sedikit. Mereka harus benar-benar lillahi ta'ala mengajarkan Al-Quran kepada para murid. Ini insya Allah mendasari yang pokok. Yang ketiga, kami berharap pada para guru untuk penuh semangat mengajarkan kepada para murid tentang Al-Quran ini, karena insya Allah manfaatnya cukup banyak, tidak hanya untuk para muridnya, tetapi juga para guru dan keluarganya. Dunia dan akhiratnya itu akan dapat dampak manfaat yang besar. Karena itu kami berharap mereka mengajarkan ini dengan penuh semangat, dedikasi yang tinggi, dan kemudian jangan lupa sampai kepada makna dan arti, meskipun tidak semuanya, tetapi hanya bagian-bagian yang pokok yang diajarkan, sehingga para murid nanti juga bisa memiliki pengertian yang dalam terhadap materi-materi yang pokok, sehingga bersama-sama para gurunya mereka bisa mengamalkan nilai-nilai kandungan Al-Quran. Tamu undangan juga diberikan kesempatan untuk menguji wisudawan dengan cara meminta melanjutkan bacaan ayat yang dilafalkan. Turut memberikan apresiasi adalah Ketua PCM Tembarak, Pengawas Madrasah, Majelis Dikdasmen PNF, Pimpinan Ranting, Jemaah Muhammadiyah dan Aisyah, Dewan Guru, mahasiswa KKN Unsik Wonosobo yang ikut membantu pelaksanaan wisuda tahfidz. Kegembiraan juga terlihat para siswa dan orang tuanya saling berpelukan hingga menangis haru, kemudian beramah tamah bersama dengan menu lokal khas tradisional, bakso kupat versi Gondang Tembarak. Budi HP memberitakan dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Program Kampung Samosir atau pengelolaan sampah terorganisir tak hanya fokus pada pengurangan sampah tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem yang berkelanjutan. Kampung Samosir diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi daerah lain. Lasmo Jawa Tengah bersama Majelis Telkomsel Takwa atau MTT terus berkomitmen dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui program inovatif pengelolaan sampah dengan membentuk komunitas pengelolaan sampah terorganisir atau yang disingkat Kampung Samosir.
Kampung Samosir ini dilaksanakan di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Program ini menjadi solusi atas permasalahan sampah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik, serta kondisi sungai yang tercemar di wilayah tersebut. Kampung Samosir menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah yang berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Melalui program ini, Lazismu, Jateng, dan MTT terus berusaha mengurangi jumlah sampah yang tidak terkelola, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, serta menciptakan solusi yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya produktif. Program ini menawarkan pendekatan kreatif dalam mengelola sampah seperti sampah organik diolah menjadi pupuk organik, sampah non-organik didaur ulang menjadi paving block, dan pembakaran sampah hasilnya diolah menjadi bahan bakar solar yang ramah lingkungan. Sebanyak 78 rumah tangga terlibat dalam pengelolaan sampah menjadi penerima langsung dari program ini. Untuk dukungan yang diberikan dalam bentuk dana tunai untuk mengembangkan alat produksi dan meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah, serta subsidi gaji untuk tenaga kerja relawan dari tim Samosir yang aktif menjalankan program ini. Kami berada di Desa Balun di Banjarnegara. MTT berkolaborasi dengan Lazismu Jawa Tengah melakukan pentasarufan, yaitu Samosir, sampah terorganisir. Semoga apa yang didonasikan oleh MTT bisa bermanfaat untuk para pengurus Samosir di Desa Balun. Saki memberitakan dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Gedung Aisyah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah kini dimaksimalkan pemanfaatannya. Selain untuk tempat pertemuan kegiatan Aisyah dan Muhammadiyah, gedung senilai 2,2 miliar rupiah tersebut kini dimanfaatkan untuk pelayanan klinik Pratama, pelatihan usaha ekonomi produktif, dan pesantren senior Ashifa Aisyah. Pimpinan Daerah Aisyah atau PDA Kabupaten Temanggung telah membuka klinik Pratama di Gedung Aisyah Jalan Giling Sari, Desa Tegal Temu, Temanggung, Jawa Tengah. Selain amal usaha di bidang kesehatan, PDA juga membuka pesantren senior dan berbagai kegiatan pelatihan ekonomi produktif. Ketua PDA Eni Zuhriyah menyampaikan, menua bukan berarti tak berkarya. Inilah semboyan dari ibu-ibu Aisyah Temanggung yang selalu beraktivitas, bergerak cepat mengambil peluang dan membuat kegiatan yang menggembirakan. Sebagai wujud peduli kesehatan masyarakat, Klinik Aisyah juga membuat program berkala berupa pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat umum. Pelayanan tersebut diantaranya cek tekanan darah, cek gula darah, konsultasi kesehatan, dan pemberian obat sesuai rekomendasi dokter klinik. Sebagaimana program dari Majelis Tabligh adalah pembinaan keluarga Sakinah Aisyah. Kemudian untuk yang ada di Magelang dan Temanggung besok tahun 2027 kita berwisata dakwah Temanggung. Insya Allah juga ada lomba, ada Majelis Lingkungan Hidup kita ikut lomba, Majelis MHH juga ikut lomba, dan kita lombanya itu memang diwakili oleh cabang-cabang dengan amal-amal usaha yang ada di Aisyah Temanggung. Mulai dari TK, ya, kemudian kita juga tentunya kolaborasi dengan bapak-bapak di Muhammadiyah untuk TK tahfidz, SD tahfidz, SMP tahfidz, dan kemudian kita juga ke universitas yang menerima mahasiswa-mahasiswa yang hafal Al-Quran untuk bisa kita kembangkan untuk memajukan semesta dan juga memajukan khusus di Kabupaten Temanggung. Untuk pesantren senior Ashifa dilaksanakan setiap hari Rabu sebagai wadah untuk gerakan dakwah, utamanya melalui kepedulian terhadap ibu-ibu lansia. Nama pesantren senior Ashifa Aisyah merupakan wujud penghormatan dengan bertambah usia, di mana semakin senior semakin semangat dan tetap terus berkarya. Pesantren senior Ashifa beranggotakan ibu-ibu dari usia 50 tahun ke atas, tapi beberapa di antaranya usia milenial. Jumlah peserta 70 orang berasal dari berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Temanggung. Sebelum mengikuti pesantren senior, peserta terlebih dahulu melakukan pemeriksaan atau cek kesehatan gratis, membaca Asmaul Husna, dilanjut dengan pembacaan surat-surat pendek Al-Quran, dan dilanjutkan siraman rohani berupa kajian Islam berkemajuan oleh Ustadz dan Ustadzah. Setiap hari Rabu, ibu-ibu Aisyah melaksanakan pesantren Ashifa di gedung PDA Temanggung. Itu
belajar mengenai cara membaca Al-Quran. Kita tekankan pada juz 30 terlebih dahulu. Untuk kali ini sudah mencapai di surat Al-Infitor. Targetnya adalah faham mengenai tajwid dan makhrajnya. Pelajarannya saya terapkan menggunakan metode Tuhfatul Atfal yang biasanya sudah diterapkan di metode UMI, yaitu menekankan pada makhraj atau pelafalan huruf hijaiyah terlebih dahulu, kemudian kita tekankan kepada panjang pendek huruf tersebut. Pemantauan kesehatan fisik terutama bagi lansia perlu terus dilakukan secara berkala. Demikian pula kesehatan jiwa harus diisi dengan asupan untuk rohani dengan mengaji dan mendengarkan dakwah Islami yang mencerahkan hati dan pikiran. Konsep itulah yang mendasari pemberdayaan Klinik Aisyah Temanggung melaksanakan program layanan umat, pesantren senior, dan penggerakan majelis ekonomi untuk bazar dan pelatihan keterampilan produktif. Budi HP memberitakan dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.